Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk tutorial aplikasi RAPBS-nya ya. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan penyusunan, walaupun ini baru sampel ya, karena lumayan banyak, jadi saya hanya mengisi 2 poin saja ya. Tapi intinya kita sudah bisa menyusunnya di sini, menggunakan fitur penyusun RAPBS-nya. Nah, langkah berikutnya adalah, atau yang harus kita ketahui itu adalah realisasi bulanan. Nah, jadi aplikasi ini disusun itu bisa manual ya untuk realisasi bulanannya, atau nanti dihubungkan ke data siswa. Kalau misalkan data siswa itu terpisah, tidak mau dikelola di aplikasi ini, kemudian juga misalkan data kasir juga terpisah, tidak dikelola di aplikasi ini, itu kita bisa melakukan realisasi bulanannya itu manual gitu. Nah, jadi walaupun nanti untuk menyambungkan data kasir dan data siswa itu akan kita bahas di video berikutnya, tapi alangkah baiknya kita juga mengetahui bagaimana proses untuk yang manualnya ya. Tapi walaupun disambungkan ke data siswa, itu nanti akan ada yang harus diinput manual. Nah, di sini misalnya kan kita sekarang bulan Juli ya. Kita ke tanggal bulan Juli nih, untuk awal tahun. Nah, di sini terlihat bahwa sebelumnya kita sudah menetapkan anggaran untuk bangunan itu 45 juta di bulan Juli. Kalau kita lihat bulan Agustus tidak ada, karena memang alokasinya itu di bulan Juli gitu. Nah, sini bulan Juli. Kemudian untuk SPP-nya 15 juta. Nah, untuk menginput realisasi RAPBS-nya, kita cukup input di sini ya, di bagian poinnya. Ini bangunan kelas 1 misalnya. Nah, katakanlah realisasinya ternyata full gitu ya. Ya sudah, kita tinggal input saja di sini. Simpan. Nah, dia akan masuk ke realisasinya itu 45 juta tanpa selisih. Kalau kita lihat di dashboard, dari cash flow ya. Nah, ini laporan sekolah ya, untuk cash flow-nya RAPBS-nya 45 juta dan realisasinya juga 45 juta. Oke, misalnya katakanlah ini beda ya, realisasinya ternyata cuma 30 juta gitu. Nah, dari 30 juta ini itu kan sisanya 15 juta ya. Nah, 15 juta itu kita harus masukkan ke RAPBS berikutnya. Jadi jangan sampai yang 15 juta itu ternyata tidak tercatat gitu ya. Nah, apakah mau kita bagi rata di setiap bulan, misalnya sisanya ya, ini kan sekarang misalkan ini ikut bulan Juli.
Nah, sisanya berarti Agustus sampai bulan Juni itu apakah mau dibagi rata atau proporsional ya. Kalau proporsional itu ada ininya ya, ada apa namanya, ada penyesuaian lagi nanti. Nah cuman yang ini misalkan kita bagi data, kita simpan. Nah, nanti di sini ada selisihnya. Selisihnya itu 15 juta. Gitu. Ini ada historinya juga. Kita lihat di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita cash flow. Nah ini yang dimaksud bagi rata ya. Kita bisa lihat di bagian cash flow, misalnya di cash flow sekolah ini ya. Nominalnya kita lengkapkan. Nah ini kalau kita lihat tadi kan di awal tahun itu kita menganggarkan itu di angka 45 juta ya. Nah tetapi ternyata di bulan Juli itu yang terrealisasi hanya 30. Nah jadi sisanya itu di dibagi rata di setiap bulan. Jadi nanti untuk total tahunan atau total selama setahun itu akan tetap sama dengan nilai di RAPBS di awal tahun gitu ya. Gitu. Seperti itu. Begitupun nanti misalkan di bulan Agustus ternyata ini lebih nih, misalkan di bulan Agustus kita input di bulan Agustus misalnya. Ini kan alokasi sebelumnya itu 1,3 ya. Nah ternyata di sini itu terbayar 15 juta. Nah ini pun dia akan menyesuaikan lagi, tinggal kita simpan. Nah di sini bisa dilihat realisasi di bulan Agustus itu 15 juta. Karena dia 15 juta sudah menutupi bulan-bulan berikutnya, maka bulan-bulan berikutnya ini menyesuaikan, jadi nilainya di 0 dan nilai akhirnya itu akan tetap sama 45 juta di akhir sesuai dengan RAPBS yang di awal tahun itu dialokasikan gitu ya. Oke, mungkin itu untuk realisasi RAPBS. Untuk masukan dari pengeluarannya juga kurang lebih sama seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.